Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak Harpadri, Ya, Ketua LSM Perjuangan Situbondo, Ketua. ya, betul. Seperti ini Pak, kami dari tim Arjuna News menindaklanjuti pemberitaan Arjuna News yang sebelumnya terkait kelas jalan trayek yang ada di Situbondo, yang mana sampai saat ini banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di jalan lalu lintas Situbondo khususnya seperti itu, Pak Ketua. Ya, Bagaimana menurut Pak Ketua selaku LSM Perjuangan menyikapi hal tersebut? beberapa bulan yang lalu saya sudah dari Arjuna News mendatangi kami untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Sudah saya jawab dalam konten tersebut terkait yang dipertanyakan tadi dengan Mas Abadi ini, masalah angkutan jalan dan transportasi dan mengenai kelas jalan. Yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini, pemerintah daerah ya, termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif ini saya akan menyoroti terus. Kenapa membiarkan? Apakah dalam kondisi sakit dalam saat sekarang? Karena apa? Terlalu lamanya dibiarkan kendaraan baik uji kir maupun kelas jalan itu tidak ada penindakan, terutama angkutan-angkutan tebu ya, yang di mana PG Panji terus pabrik Salem itu. Yang saya lihat di lapangan faktanya ya, kendaraan tersebut kadang-kadang bannya copot, terus mesin mogok di tengah jalan, ban lepas. Ini kan mengganggu pengguna jalan yang lain. Apabila terjadi korban nanti, kalau dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jadi dinas terkait harus melakukan penindakan, karena di Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 95 sudah ditegaskan jalan desa, terus jalan provinsi dan jalan pusat. Itu pun diatur di Undang-Undang tahun 96 yang membidangi adalah kementerian. Bukan hanya di sub saja nanti, tapi terkait dia juga harus bertanggung jawab juga dia itu dalam uji kir. Jadi ada kaitannya dengan Kasat Lantas juga di situ, harus bertanggung jawab. Jadi di pasal 96 yang membidangi adalah menteri yang membidangi, gubernur, terus bupati. Untuk pemerintah daerah juga turun tangan selain daripada Kasat Lantas untuk menindak angkutan jalan raya dan transportasi yang lalu lalang saja tanpa mengindahkan pengguna jalan lainnya. Ini dibiarkan, ini harus ada dilakukan penindakan. Kalau perlu penindakan hukum dilakukan sudah. Artinya tentang pemeriksaan lah atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kelas jalan tersebut, seharusnya pihak terkait mana saja yang berhak melakukan pemberitahuan atau himbauan atau bagaimana? Menurut LSM Perjuangan sendiri bagaimana? Itu dinas terkait ya, Dishub, terus juga dinas lalu lintas, termasuk ini PU. PU ini harus juga melakukan peneguran. PU Bina Marga ini yang mempunyai jalan nih, kelas jalan ini harus terus serta di dalamnya, itu harus melakukan penindakan. Ya uji kir juga dilakukan itu oleh Dishub, kelas jalan bisa dinas lalu lintas juga PU yang harus melakukan penindakan. Yang selama ini kan dibiarkan saja berlalu lalang. Coba itu perlu ini masukan dari kami ya kepada dinas lalu lintas, terutama di Jalan Semeru ini, wilayah masuk Panji Permai. Tronton ini kok bisa masuk, ini jalan desa. Tronton ini kan jalan provinsi, kok bisa masuk di situ? Kalau kendaraan masuk di situ, jalan itu sendiri Tronton. Jadi pengguna jalan, sepeda motor, tidak kebagian ini. Minggir semuanya, tronton masuk. Loh, ini kalau terjadi kecelakaan, ini bagaimana? Mobil tronton bisa masuk di depannya kantor Dishub, berulang kali saya memberitahu itu. Kok bungkam saja Dishub itu? Tidak memberikan tindakan. Harapan dari LSM Perjuangan sendiri terhadap kelayakan uji kir yang ada di Kabupaten Situbondo ini, seharusnya dari pihak Dishub sendiri atau pihak yang terkait yang berhubungan tersebut, apa yang perlu dilakukan, Ketua, seperti itu? Itu kalau uji kir kan ada kriterianya juga nanti itu ya. Kendaraan itu layak pakai enggak di jalan. Kan banyak itu. Nomornya, surat-surat harus diperiksa itu. Uji kir kelayakan. Baru pengemudi juga punya SIM enggak itu dia nanti.
sebagai pengendara itu diperiksa juga nanti itu. Ini karena hak masyarakat sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 256 berhak mengawasi dan mengamati jalannya angkutan jalan di jalan raya dan lalu ini hak rakyat warga sebagai warga negara Indonesia untuk mengawasi juga, mempunyai hak di pasal 256 ayat di Undang-Undang Lalu Lintas itu. Artinya ketua dalam hal tersebut setidaknya mengantisipasi, meminimalisir tentang adanya kecelakaan di jalan yang selama ini sering terjadi di jalan-jalan Pantura Situbondo seperti itu, Ketua. Paling utama itu tujuan kami sebagai Ketua Umum LSM menindaklanjuti itu, kami melakukan pencegahan tindakan preventif jangan sampai terjadi korban. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa seseorang yang sudah diatur di undang-undang, jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja tentang keselamatan seseorang. Jadi juga Kasat Lantas, terutama Kasat Lantas saya tekankan lagi untuk melakukan penindakan apabila dalam pemeriksaan uji kir di sub PU juga belum ada pengawasan, ya saya ulang lagi harus dilakukan penindakan hukum di situ. Seperti harus itu. memberikan sanksi. Kalau dibiarkan ada korban berikutnya nih terus menerus, gitu. Terus Ketua, bila mana tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait hal tersebut, apa langkah ke depan yang akan ditempuh oleh LSM Perjuangan sendiri? Saya ulang lagi bahwa kami sebagai Ketua Umum bersama ribuan anggota LSM Perjuangan bersama masyarakat akan turun ke jalan, akan saya stop itu sudah. Apapun risikonya yang terjadi saya akan lakukan sudah. Kalau belum ada, tapi begini lagi nanti. Sebelum kita turun ke jalan nanti bersama ribuan anggota dan masyarakat, kita akan layangkan surat kepada Kapolres, Ketua DPR, kepada Bupati, tingkat daerah maupun provinsi maupun pusat. Harus menjawab surat dari kami dulu nanti, akan kita layangkan. Apabila menjawab surat atau tidak, kita ingin lihat hasil dari surat tersebut, rekomendasi tertulis. Kalau tidak, ya kita akan turun jalan, dan stop bersama masyarakat. Oke. Gitu. Seperti itu. Jelas langkah LSM Perjuangan adalah membela semua pengguna jalan. Artinya kelayakan semua kendaraan harus itu dipastikan dan uji kir tentang yang lain-lain dan termasuk supir pun. Ya. Seperti itu, Ya, Pak Ketua. ya, ya sesuai dengan presisi Polri sudah itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus membantu dan mengawal seluruh masyarakat Indonesia bagaimana kalau di jalan angkutan jalan harus ada keselamatan seseorang, harus dilindungi seperti itu. Jadi tujuan kami itu hanya sudah untuk keselamatan jiwa pemakai jalan kita lindungi terus seperti itu. Terima kasih Ketua. Ya. Itu saja mungkin dari kami. Yang jelas pertemuan tim Arjuna dengan LSM Perjuangan saat ini mungkin akan bermanfaat kepada masyarakat pengguna jalan. Ini loh tujuannya, kenapa mempertanyakan tentang kelas jalan dan kir kendaraan yang layak pakai. Artinya kita akan meminimalisir kejadian kecelakaan yang selama ini terjadi di Kabupaten Situbondo. Ya, terlalu sering soalnya. Terlalu sering. Demikian Arjuna News melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.